Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarkah tahlilan amaliyah yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, wabil khusus di Nusantara tercinta, adalah warisan Hindu? Nah, sahabat sekalian dimuliakan Allah, ada hal yang harus kita luruskan dari tuduhan ini. Karena kalau kita berbicara fakta sejarah pun tidak demikian. Masa Hindu tahlilan? Ini kan lucu. Tidak pernah ada sejarah orang-orang penganut Hindu, orang-orang yang, mohon maaf, menyembah patung, kemudian tahlil. Ini sudah kemudian rancu jika kita cocokkan dengan akar bahasa tahlil itu sendiri, yang dimana berasal dari bahasa halala yuhallilu tahlilan, dimana inti dari makna tahlil ini adalah kita mengesahkan Allah berupa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, baik itu tasbih, tahmid atau takbir, wabil khusus yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lihat pada tradisi orang-orang Hindu, kita tidak akan dapati ini. Bahkan untuk peringatan momen-momen di hari-hari tertentu pun itu di dalam tradisi Hindu tidak ada. Yang ada adalah memperingati setiap 12 tahun. Memperingati ada. Tapi kalau 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari itu tidak ada. Hanya ada di Nusantara. Hanya ada di negara kita tercinta. Dan ini pun sebenarnya sangat logis. Kenapa sih harus seperti itu? Itu adalah bagian dari adaptasi dakwanya para wali songo yang terkenal itu, yaitu yang berjumlah 9 orang itu. Karena melihat bahwa para wali songo ini melihat ketika mereka dapati di Nusantara di zaman itu, ketika pada saat itu masyarakat masih menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian mereka melihat tradisi, jadi kalau ada orang meninggal, mereka berkumpul-kumpul, mabuk-mabukan, minum khamar, kemudian berkumpul-kumpul. Nah, setelah agama Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh wali songo kita, para ulama-ulama kita, dengan dakwah bil hikmati wal mau'izati, dengan hikmah dan nasihat yang sangat baik, maka tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan ini tidak dihilangkan serta-merta. Dan ini mereka ikuti dari cara metode dakwah Nabi SAW yang tidak serta-merta menghilangkan tradisi lama orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan itu dikomentari oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalaulah sekiranya Nabi SAW objek atau item dakwah yang pertama kali beliau singgung adalah tentang larangan zina, larangan minum khamar, maka orang-orang Quraisy akan meninggalkan Rasulullah, bahkan tidak akan tertarik dengan agama Islam, karena itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan tradisi mereka. Maka Rasulullah mendakwakan hal yang paling penting, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, mengenalkan Allah kepada masyarakat orang-orang Quraisy. Dan itulah yang dilakukan oleh para wali songo, yaitu mereka dakwah bil hikmah, memberikan atau mentolerir hal-hal yang mungkin memang secara syariat itu bertentangan. Tetapi itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan inti. Tapi mereka biarkan, bukan untuk menghalalkan, tapi suatu waktu itu akan berubah dengan sendirinya jika kita kemudian mengajak kepada sesuatu yang paling inti, mengenalkan mereka dengan Allah, mengenalkan dengan syariat-syariat Allah, maka dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, mereka akan meninggalkan perkara-perkara itu. Dan itulah yang terjadi. Ketika wali songo kemudian berdakwah atau melihat fenomena yang seperti ini, maka mereka mengganti kebiasaan buruk itu dengan memasukkan nilai-nilai keislaman. Di antaranya adalah tahlilan. Tidak menghilangkan, jangan kumpul-kumpul. Lah, orang Indonesia sudah, mereka suka dengan kumpul-kumpul. Bahkan salah satu tradisi yang hanya ada di Indonesia dan tidak ada di tempat yang lain adalah mudik.
setiap lebaran. Dan itu tidak ada di tempat lain, cuman ada di Nusantara. Ya, inti daripada mudik itu kan berkumpul dengan sanak saudara. Hanya di Indonesia yang ada. Kumpul-kumpul sambil makan ketupat. Nah, itulah yang dilakukan oleh para wali songo. Yaitu mereka tidak merubah kumpul-kumpul itu, tapi mereka membiarkan kumpul-kumpul tetap ada. Yang dihilangkan adalah kebiasaan buruk, yaitu minum minuman khamar, diganti dengan tahlil dan menyediakan makanan-makanan sehingga bisa berkumpul sambil kemudian ramah tamah setelah mengirimkan atau membaca tahlil. Kembali kepada pembahasan tahlil. Ya, secara fikih pun ini tahlil tidak ada pertentangan di antara para ulama kita. Dan para ulama kita bahkan menganjurkan. Karena inti dari tahlil adalah mengirimkan pahala bacaan, baik bacaan Al-Quran yang ada di dalam rangkaian kegiatan tahlil maupun kalimat-kalimat thayyibah, baik itu tasbih, tahmid, takbir, dan juga tahlil itu sendiri, diniatkan, dibaca, dan dikirimkan kepada arwah yang kita inginkan. Dan itu dianjurkan, sangat dianjurkan oleh para ulama kita. Karena seluruh ulama kita sepakat bahwa bacaan Al-Quran itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Dengan keyakinan bahwa para arwah, ya, ruh-ruh manusia atau ruhnya kita kan tidak mati. Dan ini dipertegas oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh beliau. Bahwa arwah itu tidak mati. Proses kematian manusia itu hanya perpindahan dimensi alam. Yaitu keluarnya ruh dari atau berpisahnya ruh dari jasad manusia, itulah yang dinamakan sebagai kematian, yang dimana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya wafat. Ya, jadi wafat itu bukan matinya seorang manusia, bukan, tapi berpindahnya ruh, karena ruh tidak mati. Nah, sahabat sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dari inilah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa ya, bacaan Al-Qur'an, ya, dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca di dalam tahlil, kalau kita niatkan kepada arwah yang kita inginkan, yang kita tuju, maka insya Allah pahalanya akan sampai. Dan ini juga tidak ada di dalam keyakinan yang lain. Apalagi mohon maaf, tuduhan bahwa tahlilan itu adalah tradisi Hindu. Tidak ada. Di dalam Hindu tidak ada meyakini bahwa bacaan-bacaan tertentu bisa sampai kepada para arwah-arwah. Yang ada ajaran Hindu adalah reinkarnasi. Dan ini bertentangan dengan ajaran Islam, akidah Islam yang mengatakan, karena kalau meyakini reinkarnasi, yaitu tidak ada ujung kehidupan. Jadi seorang yang mati, nanti dia akan dihidupkan kembali dengan jasad yang berbeda. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Kenapa? Karena nanti orang akan menabrak, ya, membenturkan atau membatalkan yang namanya iman kepada hari akhir. Dan ini tidak boleh. Tidak ada di dalam agama Islam. Ya, jadi mohon maaf, ini hanya tuduhan fitnah belaka. Jadi tradisi tahlilan itu yang nggak ada di Hindu. Tradisi tahlilan murni, ya, adalah perpaduan antara kebiasaan tradisi orang-orang Indonesia yang suka kumpul-kumpul setelah kematian, kemudian dimixkan, dibuat satu formula, disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang Indonesia dengan tahlilan itu, ya, sehingga dibuatlah formulasi agar agar ajaran Islam ini bisa diterima oleh khalayak orang kaum muslimin di Indonesia, dibuatlah itu tahlilan. Dan ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW, yaitu berdakwah dengan tadarruj, bertahap, ya. Tidak membenturkan, ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang atau masyarakat, ya, tapi step by step diberikan yang paling inti dulu. Kalau sudah menerima itu, pasti insya Allah dengan penuh kesadaran, ya, orang-orang akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Di dalam riwayat kan sempat disebutkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah sempat curhat kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah sekiranya bukan karena saya khawatir dan takut, ya, umatmu itu baru masuk Islam, maka saya akan rubah kembali Ka'bah itu, bentuk Ka'bah itu, kepada bentuk asalnya sebagaimana yang pertama kali dibangun oleh
Sayyid baginda kita Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, yaitu dengan persegi panjang dan bukan kotak. Itu disampaikan. Dan Rasulullah menyebutkan ilatnya, alasannya, kalaulah sekiranya bukan karena ketakutan saya, ya takut orang-orang akan murtad kalau saya bongkar Ka'bah itu, maka beliau akan merubah. Tapi karena ketakutan itu beliau membiarkan, biarlah yang sudah ada. Ya. Itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, nggak perlu dirubah, biarkan saja. Ya, selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Islam pun mengakui keberadaan tradisi itu. Dan itu ada di dalam ajaran kita, terutama di dalam kajian usul fikih, ada kaidah yang sangat masyhur, al-'ada muhakkamah. Tradisi itu punya hukum. Dia punya legalitas. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka monggo silahkan diamalkan. Maka alhamdulillah Islam yang ada di Nusantara itu memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan yang di luar. Bukan berarti kita katakan bahwa Islam itu punya pemahaman yang berbeda. Tidak. Tetapi yang membuat Islam di Indonesia lebih unik adalah tradisi-tradisi itu yang dimodifikasi, dimix oleh para ulama kita sehingga bisa diterima oleh masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia tanpa dibentur-benturkan, tanpa harus dibentur-benturkan dengan agama. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Jadi intinya adalah tahlilan itu tidak berasal dari Hindu. Ini mohon maaf, tuduhan belaka, fitnah, dan hoax yang paling buhtanun azim, ya, yang paling bohong. Ya. Karena Hindu itu tidak tahlilan, monggo silahkan diperiksa. Ya. Saudara-saudara kita yang berkeyakinan Hindu dan Buddha, mereka tidak tahlilan. Tahlilan hanya ada di ajaran Islam, yaitu dasarnya adalah mengirimkan bacaan Al-Quran, mengirimkan zikir-zikir kepada kita bacakan, kemudian kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, dan ini adalah murni ajaran Islam yang tidak ada pada ajaran-ajaran yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.